Selamat malam semua teman-teman. Ya, kita ketemu lagi di training kami semalam ini. Dan malam ini gue akan bawain tentang presentasi combo Pro Anugerah dan Pro Future, teman-teman ya. Jadi Prudential sudah meluncurkan ya program endowment asuransi jiwa yang sangat-sangat lengkap ya. Dari term life ya, kita bilang term life tradisional atau endowment itu ada Pro Cinta. Habis itu ada lagi Pro Anugerah ya. Pro Cinta itu apa? Baru 10 tahun 20 tahun kemudian nggak terjadi apa-apa, premi balik semuanya. Terus dia luncur lagi apa? Pro Anugerah, teman-teman. Pro Anugerah apa? Pro Anugerah, udah kita bayar, premi pasti balik, asuransi masih jalan terus. Ya, lebih keren lagi. Ya. Terus dia luncur lagi Pro Future, teman-teman. Ya. Pro Future itu adalah asuransi, kalau gitu asuransi whole life, ya, seumur hidup, yang paling murah ya dibanding merek lain. Boleh compare harganya ya, itu udah paling murah ini ya, kita udah bandingin harganya. Di Pro Future lah yang paling murah ya. Covernya sampai 120 tahun, dia preminya bisa cuma 6% dong loh guys ya. 6% bisa dicicil 5 tahun pula. Oke. Nah, cuman pertanyaannya kan, kalau gitu ini produk ini jualnya ke siapa dan kenapa orang perlu? Betul kan? Oke ya. Nah, teman-teman, kita biasa kan pakai ini Vindok, betul nggak? Kita bisa pakai Vindok ya. Nah, di Vindok itu kan setelah udah kita Vindok, ini alurnya ya, setelah udah kita Vindok, kan ujung-ujungnya 4 hal yang diproteksi asuransi. Betul? Nah, di proteksi asuransi, di 4 hal ini salah satunya kan adalah proteksi keluarga. Betul? Nah, tentu proteksi keluarga ini buat siapa? Proteksi keluarga ini adalah buat orang yang sudah punya keluarga. Sederhana kan? Kenapa seseorang perlu beli proteksi keluarga? Jawabannya pertama adalah karena dia dibutuhkan oleh keluarganya dia. Ya, kalau dia tidak ada, maka tidak ada yang bisa cari duit buat keluarganya. Which is kalau seorang orang tua ya, kalau kita orang tua, bapak dan ibu yang bekerja gitu, misalnya dua-duanya bapak ibunya kerja, maka kenapa sih harus sampai dua-duanya kerja? Jawabannya sederhana dong, karena kalau salah satu kerja nggak cukup. Kan itu sebenarnya jawabannya. Kenapa mesti dua-duanya kerja? Karena salah satu kerja nggak cukup. Artinya apa? Kalau salah satunya hilang, meninggal pun, salah satunya tutup usia, maka tinggal satu yang kerja kan? Tetap nggak cukup juga kan jadinya kan? Nah, itulah sebabnya kalau seandainya dua-duanya kerja, maka dua-duanya jadi butuh mengambil proteksi keluarga untuk keluarganya. Betul? Ya kan? Tapi kalau satu kerja, satu kerja lebih penting lagi. Karena kalau dia nggak kerja, terus yang lain makan apa? Istri, anak makan apa? Betul? Nah, kita ambil contoh misalnya Pak Ali usia 30 tahun ya. Pak Ali usia 30 tahun, pengeluaran bukan income ya. Pengeluarannya 10 juta per bulan. Berapa sih nilai ekonomis untuk proteksi keluarga Pak Ali? Jadi teman-teman pergunakan kata nilai ekonomis ya. Biasakan pakai kata nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis itu maksudnya apa sih? Nilai ekonomis itu ya adalah nilai dari seseorang secara ekonomis yang dibutuhkan oleh keluarganya. Berapa sih satu jumlah uang yang perlu menggantikan dia? Ya, tentunya orang kok beda pengeluarannya, beda kemampuan ekonominya, maka beda nih ekonomisnya. Nah, contoh kalau untuk Pak Ali yang usia 10 tahun, ya kita langsung ambil dari si Vindok ini ya. Tarik ke sini udah gampang, ya. Rumusnya adalah 20 kali 12 kali pengeluaran bulannya 10 juta. Maka langsung dapat hasilnya berapa? Hasilnya 2,4. 2,4 M bukan? Betul kan? 2,4 M ya. Hasilnya 2,4 M. Jadi kalau seseorang yang punya tanggungan pengeluarannya 10 juta per bulan, maka nilai ekonomis dia adalah 2,4 M. Kenapa? Karena 2,4 M, kalau dia sampai nggak ada, maka 2,4 M itu turun untuk diberikan kepada istri. Habis itu istri masukin ke deposito atau apapun instrumen keuangan yang bunganya fix 5%. Ya, 5% dari 2,4 M ya adalah 120 juta per bulan. Kalau dibagi 12 jadi 10 juta per bulan. Nah, itu namanya nilai ekonomis ya. Seorang pengeluarannya 10 juta, nilai ekonomisnya setara 2,4 M. Jadi kalau seandainya gimana dia ambil asuransi jiwa kurang dari 2,4 M, kurang nilai ekonomisnya. Bisa dia ambil cuma 500 juta. Ya. Maka 500 juta itu kalau masukin ke deposito, bunganya berarti cuma 500 juta kali 5%, berarti cuma 25 juta per tahun. Kalau dibagi 12, berarti cuma sekitar 2 juta doang. Maka keluarganya harusnya butuh 10 juta, semua harus downgrade tuh.
Ya, sekolahnya downgrade, makannya downgrade, rumahnya downgrade, semuanya tinggal 2 juta. Ya. Nah, itu namanya menyediakan di bawah nilai ekonomis. Yang terkena dampaknya siapa? Yang terkena dampaknya adalah orang, keluarga yang ditinggalkan. Dianya bukan kena dampaknya dia. Yang meninggal, yang tutup usia aja. Ya, tutup usia aja. Tapi yang ditinggalkan itu yang masalah. Ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu bantu orang untuk mengetahui sebenarnya nilai ekonomis dia berapa sih. Hitungnya dari pengeluarannya. Nah, setelah udah dapat 2,4 M ini, oke, berarti kita udah tahu nih, proteksi keluarganya untuk skala dia adalah 2,4 M. Oke. Nah, dari 2,4 M inilah kemudian Prudential mengeluarkan produk, ya. Di mana sekarang produknya udah baru banget. Kalau dulu orang berpikir, wah beli asuransi rugi lah, betul nggak? Ya teman-teman ingat ya. Kita mesti ngomong bahwa orang berpikir dulu beli asuransi rugi lah. Kenapa? Karena uangnya hilang. Mesti bayar terus sampai mati, betul gitu kan? Ya nggak? Nah, orang berpikir begitu karena memang produk asuransi dulu, asuransi jiwa dulu itu seperti itu. Nah, kita perlu mengenalkan bahwa asuransi jiwanya Prudential ini sekarang udah beda modelnya. Ya, ini asuransi jiwa yang pertama yang modelnya itu yang paling keren itu adalah tanya dia, lu pernah nggak dengar asuransi jiwa? Ya, kan lu perlu beli 2,4 M nih. Asuransinya preminya lu bayar, ya, misalnya lu bayar 10 tahun, ya, berapapun yang lu bayar itu cashback premi 100%, ya. Premi lu dibalikin 100%. Nah, premi udah dibalikin 100%, biasanya kan asuransi berhenti. Yang ini kagak. Ini udah dibalikin 100% preminya, asuransi jalan terus. Alias gratis. Keren nggak? Pernah nggak tanya? Coba. Pernah nggak orang dengar kayak begitu? Ya. Nah, ini yang kita perlu sounding, teman-teman. Ya. Nah, terus kasih lihat flyernya. Ya, ini kan flyer udah bikin ya. Coba lihat. Ya, misalnya seorang Pak Ali kan umur 20 tahun. Umur 30 tahun. Nah, ini di tengah-tengah sini nih ya, 30 tahun ya. 2M, berarti preminya kira-kira berapa? Di antara 2,4 sama 3,8 kan? Berarti preminya kira-kira 3 juta per bulan. Ya. Ini untuk berapa lama? Untuk 10 tahun. Ya, berarti orang keluar duit berapa dia bayar preminya? 3 juta per bulan. Misal kali 12 ya per bulanan ya. Kali 12 berarti 36 juta. Betul, 36 juta. Kemudian bayar 10 tahun berarti total 360 juta. Nah, 360 juta ini ya dicicil kan ke Pru kan? Sebulan 3 juta, 3 juta. Di covernya berapa? Covernya 2 miliar, teman-teman. Ya, jadi untuk mengcover nilai ekonomis dia cuma cukup keluarin 3 miliar. Nah, orang mungkin bilang, wah 3 miliar mahal ya Salim. Nah, enaknya di Purwonugroho ini tidak ada yang mahal, teman-teman. Ya, mesti ingatkan ke nasabah, tidak ada yang mahal. Kenapa? Karena berapapun yang lo bayar itu semua dibalikin kok. Ya, sekalian aja lo ambil yang 5M sekalian. Ya enggak? Yang 5M tuh preminya 5 jutaan. Toh uangnya juga dibalikin semuanya. Ya, dibalikinnya kapan? Dibalikinnya ke tahun ke-25, teman-teman. Ya, di tahun ke-25. Oke. Nah, terus gimana kalau kejadiannya sebelum uangnya balik nih? Ini poin pertama nih ya. Poin pertama nih. Sebelum uangnya balik. Belum balik uangnya 100%-nya nih. Premi belum dibalikin. Belum 25 tahun keburu tutup usia. Nah, Prudential bilang, gua tambahin jadi 150%. Ya, yang keluar duitnya. Jadi kalau yang ambil covernya 2M, Prudential bilang, gua kasih lu 3M. Kalau ambilnya 5M, Prudential bilang, gua kasih lu jadi 7,5M. Ya, padahal bayarnya ini kalau ini bonus 1 juta, tadi kan kita preminya cuma 360 juta kan, tapi bonusnya 1M loh teman-teman. Ya, nah kalau seandainya nih poin nomor 2 nih meninggalnya sebelum dibalikin uangnya meninggalnya karena kecelakaan, dibalikinnya 250%. Berarti apa? Yang 2M jadi 5M teman-teman. Ya, yang betul nggak? 5M itu kan. Nah kalau yang 5M jadi 12,5M. Gila kan? Ya. Kemudian pembebasan premi saat terdiagnosa sakit kritis. Nih, waktu bayar nih 10 tahun. Keburu sakit kritis, keburu jantung lah, stroke lah, kanker lah, ya. Nggak usah bayar lagi, stopin. Ya, misalnya baru bayar 3 tahun. 3 tahun stopin, udah. Keburu meninggal nanti, habis tahun kelima meninggal. Tetap Prudential keluarannya full. Ya, dia ambil 2M, tetap keluar 2M. Ya. Nah, habis itu boleh nih, boleh bayar boleh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, apa gunanya 5, 10, 15 tahun nih, teman-teman? Kalau orang kadang-kadang udah umur 50, dia kan ambil, aduh, jangan ambil sampai lewat usia pensiun, betul? Ya, maka dia ambil yang pembayaran 5 tahun aja. Kalau orang masih umur 45, dia bisa ambil tuh biasa pembayaran premi yang 10 tahun. Jadi pas selesai pensiun, juga pas selesai preminya. Ya, kalau umur yang agak panjang 35 ya mungkin dia boleh ambil yang 15 tahun ya. Mungkin dia bilang cash flow lebih ringan.
Ya, keunggulan utamanya teman-teman adalah di masa opsi premi ini adalah dia membuat premi kita tuh terkunci, tidak perlu bayar seumur hidup. Nanti gue akan bahas ya kalau di unit link masalahnya apa. Jadi kenapa unit link yang dulu harusnya cuma bayar 10 tahun, 20 tahun, jadi nanti akan bayar seumur hidup. Ya nanti gue akan bahas habis ini. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah pernah nggak asuransi? Ini mau bayar berapapun ya, mau bayar 3 juta per bulan, 5 juta per bulan, 7 juta per bulan, mau bayar berapapun, itu semua dibalikin. Jadi nggak ada istilah mahal untuk Pro Anugerah. Ya. Nah, kalau dia bilang kemudian bilang, aduh, tapi Salim kok maunya UP-nya besar, tapi preminya nggak cukup nih, ya, ya nggak. Nah, oke, kita bilang, lu mau nggak yang versi murah kalau gitu? Yang versi murah, tapi preminya kagak balik ya, nggak ada cashback premi 100% ya, tapi ini murah, lu mau nggak? Ah, jadi lu mau yang premi balik, ya atau yang murah nih? Kalau mau murah juga ada nih, murah ya, yang barang murah. Itu yang murah, itu paling murah ini premi bisa cuma 6%. Total premi 6%. Teman-teman coba bayangkan ini, lihat nih. Orang umur 30 tahun, untuk pertanggungan 5M, bayar premi totalnya cuma 300 juta. 300 juta bayar, dapat 5M, teman-teman. Ya. Nah, kalau ini kan ini yang masa 5 tahun ya, tabel ini tabel 5 tahun, ini tabel 10 tahun, teman-teman ya. Cuma 5 tahun bayarnya loh. Ya setahun 60 juta. Udah 5M, gila nggak? Ya, 6%. Ya. Dan teman-teman lihat ini saya sengaja bikin flyernya, teman-teman lihat ya. UP 1M, UP itu uang pertanggungan ya, UP itu uang pertanggungan. Uang pertanggungan 1M, 2M, 5M, makin besar pertanggungannya, itu preminya makin diskon, makin murah. Ya, jadi teman-teman, kalau bisa ambil gede, ambil lebih gede. Kenapa? Karena lebih murah. Ya, 6% habis itu bisa dicicil 5 tahun lagi. Gila nggak? Ya. Nah, saya bikin 30, 50, 70. Nah, yang 50 ini biasa orang persiapan udah mau pensiun. Ya, orang persiapan sudah pensiun, dia udah mulai pikir bahwa, oke, gimana supaya waktu pensiun nanti, gua nggak usah pusing lagi ya soal uang yang gua tinggalin buat anak, ya. Maka kalau dia beli True Future ini dengan beli asuransi jiwa ini, misalnya contoh nih ya, dia beli 5M lah, dia cicil lah 1M, ya, setiap tahun udah 212 juta, dia cicil 212, 212, 12, umur 55 pensiun selesai dong. Maka anak-anak dia ini sudah dijatahin 5M, betul. Maka kalau anak-anak udah jatah 5M, aset dia 5M boleh dia jual semuanya kan, buat dia makan pensiun. Betul nggak? Ya, jadi dia waktu pensiun itu juga tenang. Nggak usah pikir lagi bahwa anaknya nanti gimana. Kenapa? Karena dia sudah siapin. Dan tidak pusing juga dengan, misal kalau dia harus punya punya rumah, dia mesti balik namakan dulu. Ya, tapi kalau balik nama sebelum meninggal, jadi punya anak, nanti anak jadi ini langsung keburu jual. Tapi kalau nggak dia balik nama nanti repot waktu meninggalnya, pusing. Ah, udah sekarang jual aja semua jadi asuransi jiwa. Nah, cuman keluar duit cuma seperlimanya teman-teman. Ya, dan lebih kerennya lagi teman-teman, ini saya sengaja bikin yang umur 70 tahun. Ya loh dia, umur 70 tahun teman-teman itu masih bisa ambil Pro Future ini. Dan kalau dia ambil yang 5M, ya, itu preminya cuma setengahnya doang loh teman-teman. Ya, itu tahu nggak? Lu coba Google ya, usia hidup, harapan hidup, rata-rata harapan hidup. Ini ya, ini gua kasih lu Google teman-teman ya. Kita Google ya. Nih. Berapa sih rata-rata harapan hidup? Harapan hidup di Indonesia. Nih, ya. Harapan hidup di Indonesia. Harapan hidup di Indonesia. Nih, up. Ini. Zoom-nya belum mau share screen. Nih, nih. Harapan hidup di Indonesia, ya, itu adalah berapa? 73,93 teman-teman. Ya, dia 74 tahun lah. Umur 74 lah. Ya, kita panjangin 75 lah rata-rata lah. Ya, orang Indonesia hidupnya lah. Ya. Nah, kalau di 75, kita kembali ke sini ya. Kita lihat program ini ya. Nih, dia di umur 70 tahun. Dia beli, di umur 70 tahun. Dia di umur 70 tahun, betul. Dia 70 tahun, dia beli ini. Betul. Kemudian dia bayar dong. Nih, dia bayar 494 juta per tahun.
Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Betul? Bayar 5 tahun, berarti dia umur 75 dong. Terus meninggal. Kan hitungan harapan hidup kan gitu kan, 75 kita bilang ya. Kita bilang bisa pas harapan umur hidup statistik. Dia keluar duit 2,5 M, ya, diterima anaknya 5 M, langsung 2 kali lipat. Gila nggak teman-teman? Ya, pas kan ini ngomong harapan hidup kan selesai kan. Jadi uang itu berkembang 100%. Lu mau taruh di mana uang berkembang 100%, teman-teman. Ya, dalam 5 tahun berkembang 100%. Ya. Nah, kalau kejadian lebih cepat gimana? 4 tahun keburu koin dipanggil, ya. Belum sempat udah kepanggil. Itu gimana? Dia cuma baru bayar 4 kali kan? Berarti 494 kan? Baru kali 4 kali. Berarti baru 2 M dong. Tetap keluar 5 M, teman-teman. Ya, dan sisanya nggak usah bayar lagi. Jadi ini 70 aja pasti udah angka maksimal kan. Orang udah mendekati selesai harapan hidup. Masih bisa beli dan angkanya masih bisa 2 kali lipat. Murah banget nggak teman-teman? Ya, dan kelebihannya teman-teman, kelebihannya ini adalah masa bayarnya dikunci. Ya, kalau 5 tahun ya udah 5 tahun selesai, 10 tahun selesai. Jadi orang nggak usah khawatir, udah pensiun masih harus bayar premi. Ya, nah berbeda sama unit link tadi saya bilang, berbeda sama unit teman. Kenapa? Kok unit link dulu kan bayar 10 tahun atau 15 tahun, asumsinya. Kenapa asumsinya? Karena itu dengan asumsi misalnya investasi 5%, investasi 10%, investasi 15% ya. Kalau bisa bayar 10 tahun, tuh kan investasi asumsi 15%. Mungkin kalau sekarang yang bayarnya 10 tahun, asumsi bayar 20 tahun, asumsinya 10%. Ya, teman-teman. Ya, kalau yang asumsi 5% gimana? Waduh, di bintang-bintang udah negatif-negatif, bintang-bintang-bintang segala macam. Nah, kita coba lihat real. Sebenarnya berapa sih perkembangan IHSG kita sekarang? Nih, teman-teman. Nih, IHSG, teman-teman. Nih, Indeks Saham Gabungan. Dibuka nih, hari ini punya data nih, 14 Maret 2024, teman-teman. Ya, teman-teman lihat nih, 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir. IHSG kita naiknya berapa? Pas 5 year. Ya, 5 tahun terakhir. Naiknya 15%, teman-teman. Per 5 tahun. Ya, kita nggak usah bilang bunga majemuk lah, bagi bunga biasa aja. 15 bagi 3, cuma berapa? Cuma 3%, teman-teman. Cuma 3% loh per tahun. Kalau di compounding pakai bunga majemuk, mungkin tinggal 1,5%. Ya, atau 2%. Padahal asumsi unit link dulu berapa? Minimal 5%. Itu minimal banget 5%. Yang diceritain berapa? 15 bahkan. Ada yang sampai 18 sampai 21 lagi. Itu lebih gila lagi asumsinya. Ya. Wah, cukup bayar 10 tahun ya, cukup bayar 5 tahun. Ya, ini asumsinya nih 18%, 20%. Wah, itu kacau semuanya. Ya. Nah, kita mesti lihat real. Begitu lihat real sekarang 3%. Efeknya apa? Efeknya adalah kita harus melihat ke yang lebih rendah daripada yang rendah unit linknya. Asumsinya lebih rendah daripada yang lebih dari rendah. Efeknya buat nasabah apa? Inilah yang bisa membuat unit link jadi harus bayar seumur hidup. Ya. Nah, masalahnya apa sih untuk asuransi yang bayar seumur hidup? Adalah kewajiban untuk bayar seumur hidup itu tidak bisa kita iringi dengan income seumur hidup. Kita nggak punya income seumur hidup. Betul? Kebayang nggak sih? Asuransi kita udah bayar mungkin 5 tahun, kita bayar 6 tahun, 7 tahun, ya, atau bayar 10 tahun, ternyata nggak cukup kan? Nggak cukup. Ya. Nah, kita dihadapkan pada dilema nih. Kalau saya teruskan, bisa jadi kalau saya teruskan seumur hidup polis ini, maka saya harus bayar bahkan sampai selesai pensiun pun saya harus bayar. Ya, sedangkan belum tentu punya duit. Ya, tapi kalau saya berhenti sekarang, salah juga, uang saya selama ini hilang dong. Ya kan? Nah, kalau seandainya saya terusin, nggak bisa bayar, juga hilang juga dong uang saya dong. Saya terusin nih sampai 60, tetap di 60 nggak mampu bayar, tapi belum mati gitu kan, belum tutup usia gitu. Belum tutup usia, kita harus biasa tutup usia teman. Biasakan tutup usia gitu ya, tutup usia ya. Umur 60 belum tutup usia, uang udah nggak ada. Nah, makin serba salah lagi teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu ya, teman-teman ya, samperin deh semua nasabah-nasabah atau nasabah-nasabah lah, unit link mau merek apapun. Konversi, bilang dia selagi dia masih di masa produktif. Kalau dia di umur 50 ya, itu ganti aja deh jadi produk yang unit link semua ganti deh jadi yang masa bayarnya terbatas. Ya kalau 50 ganti yang 5 tahun. Yang 45 ya boleh ganti yang 10 tahun untuk cash flow-nya lebih ringan. Tapi mau ganti 5 tahun boleh nggak? Boleh juga. Yang penting apa? Waktu pensiun dia nggak perlu bayar lagi teman-teman. Sehingga apa? Begitu dia udah stop bayar,
ya, dia nanti nggak perlu lagi pusingin itu asuransi masih harus bayar terus apa enggak. Sehingga guna asuransi itu dia bisa dapatkan. Kan teman-teman, asuransi itu berguna kalau kita bisa klaim. Betul? Asuransi hanya berguna kalau kita bisa klaim. Dan kita bisa klaim itu polis asuransi kalau dia masih in-force atau aktif. Betul? Nah, in-force atau aktif artinya selesai bayar. Nah, di unit link itu tidak ada masa selesai bayar masalahnya. Nah, kalau di endowment produk tradisional ini, dia ada selesai masa bayarnya. So, bantu nasabah untuk rubah polisnya sehingga mereka terbebas dari kewajiban untuk bayar seumur hidup, ya. Dan mereka jadikan pembayaran terbatas sehingga manfaat asuransi tetap dia bisa dapat di masa depan. Jadi uangnya nggak hilang, nggak sayang, ya. Nah, oke. Kemudian penutupnya teman-teman, ini perlu disampaikan, ya. Nah, semua orang kita dihadapkan pada pilihan kan. Kalau gitu saya boleh ambil dan nggak ambil kan? Boleh. Betul nggak? Kita punya dua pilihan sekarang. Produk udah diceritakan. Ya, teman-teman ini dijelaskan kepada nasabah. Kita tuh punya dua opsi, tidak ambil, ambil atau tidak ambil. Nah, sekarang gimana kalau ambil? Ya, gimana kalau ambil? Kalau ambil ternyata meninggal dini, maka keluar santunan 2 miliar. Betul? Ya. Tapi ambil bisa juga nggak meninggal dini kan? Panjang umur maksudnya gitu sampai 70, 80 baru meninggal. Betul? Kok ini kan pakai Purwanugrah, kalau Purwanugrah teman-teman ya, nggak meninggal dini gimana? Premi tetap balikin 100% kok, apa ruginya? Berapa tuh lo bayar semua dibalikin. Plus asuransi jalan terus lagi. Ya, lo ambil meninggal dini keluar 2M. Tidak meninggal dini, baik-baik aja hidup kita. Itu yang kita doain. Premi semua dibalikin, asuransi jalan terus. Jadi warisan buat keluarga. Betul? Iya nggak? Nah, kalau kita nggak ambil gimana? Kalau nggak ambil, tahu-tahu meninggal dini, maka itu keluarga kita sengsara setengah mati. Harusnya butuh duit dari kita, tahu-tahu kita udah nggak ada. Ya, jadi sengsara. Rumah mungkin bisa bisa yang rumah bagus jadi dijual ganti rumah jelek. Sekolah bagus jadi sekolah jelek. Makan bagus jadi jelek. Jalan-jalan udah nggak usah dipikirin lagi. Ya, kalau sampai tidak ambil dan meninggal dini. Nah, kalau tidak ambil, tidak meninggal dini gimana? Ya sudah nggak dapat apa-apa, nol. Ya kan, nggak dapat apa nol. Ya. Nah, teman-teman kita coba lihat. Kalau gitu, mending ambil atau tidak ambil? Gampang kan teman-teman kan? Mending ambil atau nggak ambil? Ya, nah inilah closingnya. Baru dari sini teman-teman silakan gambaran jelasnya adalah minta tanggal lahirnya, kita hitungin yang persis untuk dia berapa. Karena mungkin umurnya bukan 30, mungkin 32, 33, betul? 35. Nah, kita hitungin buat dia. Ilustrasinya, kemudian bikin janji temu teman. Ya. Nah, itulah urutan Vindok sampai dengan penutup presentasi untuk proteksi keluarga. Ya. Kenapa sampai closing presentasi seperti ini? Untuk supaya dia punya gambaran bahwa apa sih yang akan dia dapat nanti. Ya, sehingga dia nasabah atau prospek akan mau tahu detailnya dan dia sudah tertarik. Kita sudah memberi ketertarikan dari awal kepada dia. Gunanya seperti apa, bagusnya seperti apa. Ya. Demikian teman-teman, ya. Selamat mencoba.